Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang tahap atau step pertama untuk pemrosesan citra digital, yaitu akuisisi dan digitalisasi citra. Akuisisi atau yang lebih gampangnya adalah proses pengambilan gambar menjadi sebuah gambar analog. Nah, sebelum kita ke bagaimana proses pendigitalisasinya sebuah citra, kita harus paham dulu bagaimana sih struktur mata kita yang memang dijadikan referensi untuk pembuatan proses akuisisi citra, gitu ya. Misalnya kamera itu diciptakan berdasarkan prinsip penangkapan benda oleh mata kita, gitu. Kalau kita lihat di mata kita itu sebetulnya memiliki struktur yang sangat kompleks ya. Kita punya kornea, kita punya sklera, koroid, dan retinanya. Nah, pada prosesnya itu mesti ada rangsangan cahaya supaya bisa diambil atau dilihat citra itu atau ditangkap si image di mata kita. Ketika ada rangsangan cahaya, maka si pupil, si lensa, dan vitreous humor itu dia akan kemudian bereaksi dan kemudian menangkap image itu di retina kita. Nah, ketika sampai retina, maka kita saraf optik di mata kita akan mendeteksi apa itu image apa itu gitu. Maka kemudian kita akan masuk ke otak untuk menginterpretasi bahwa oh itu adalah misalnya ada orang, oh itu adalah kucing, oh itu adalah pohon seperti itu. Jadi fokusnya prinsipnya adalah bahwa ketika kita punya rangsangan cahaya, kemudian tangkap oleh pupil lensa, kemudian dicetak ya, di-display sebetulnya pada retina mata gitu. Kemudian baru disampaikan ke otak. Nah, pa pada pada karena kita hubungannya dengan rangsangan cahaya, maka kita mesti paham juga tentang spektrum-spektrum cahaya yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi cahaya yang kita bisa lihat itu ada di daerah 350 nanometer sampai 800. Nah, di daerah sini. Nah, sehingga itu juga menjadi prinsip kamera, scanner gitu ya, untuk mengidentifikasi sebuah image. Nah, jadi akuisisi citra atau image acquisition itu merupakan tahap awal, tahap pertama untuk mendapatkan citra digital. Jadi proses pemotretannya gitu simpelnya. Tujuannya itu untuk menentukan data yang diperlukan dan memilih metode perekaman citra digital. Jadi kita akan mesti tahu apa sih yang akan kita ambil itu apa gitu. Apakah kita akan fokus ke, misalnya kalau kita memotret seseorang, apakah kita akan fokus ke wajah atau kita akan fokus ke background-nya gitu. Kemudian pada tahap ini tahap yang menentukan untuk proses selanjutnya pada image digital. Kenapa? Karena pada proses ini kita harus tahu apa yang akan digambar gambarnya, kemudian alatnya, apakah kita pakai misalnya smartphone kamera atau kita pakai kamera CD atau kita pakai kamera biasa atau misalnya kita pakai scanner gitu ya, dan sehingga itu yang akan menentukan hasil image kita yang akan didigitalisasi di tahap selanjutnya. Pada akuisisi citra yang komponen-komponennya yang mesti kita siapkan itu ya, ada digitizer atau digital image acquisition system, jadi sistem pengambilan image digital gitu ya. Misalnya scanner, kamera digital atau kamera HP gitu. Nah, itu adalah proses sistem penangkap citra digitalnya. Komponen digitizer
pada image processing itu terdiri dari ada sensor citranya, ada scannernya, kemudian ada ADC-nya, analog digital conversion, untuk sampling dan kuantitasasi. Jadi bagaimana mengubah dari gambar analog ke gambar digital. Kemudian tentu kita butuh komputer sebagai pemroses, itu untuk tahapan image processing. Kemudian displaynya ada monitor, ada printernya, itu juga untuk tahap di image processing-nya. Dan tentu media penyimpan, karena pada image processing itu kita membutuhkan semakin banyak image yang bisa kita ambil, maka data yang akan kita perlukan semakin akurat. Nah, pada proses akuisisi itu dibagi dua, yaitu secara kontinu dan secara diskret. Secara kontinu itu dihasilkan di sistem optik yang menerima sinyal analog, misalnya mata manusia dan kamera analog. Kamera analog itu seperti saya sudah bahas pekan sebelumnya, itu adalah kamera yang langsung seperti kamera yang langsung dicetak ya, tidak menyimpan filenya. Kalau yang menyimpan file itu dinamakan citra dengan secara diskret, yaitu yang melalui proses digitalisasi image secara kontinu. Nah, ini biasanya pakai kamera digital, pakai scanner, pakai kamera HP gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan image digitalnya, maka kita akan mendapatkan sebuah image digital. Nah, ini adalah sekali lagi bahwa sebuah image digital itu merupakan representasi dari sebuah persamaan matematis, dan itu merupakan fungsi intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Jadi kalau image itu dua dimensi ya, kita tidak membahas tentang tiga dimensi. Nah, karena itu sudah digitalisasi, maka fungsi matematis itu tergantung kepada intensitas cahaya atau brightness pada titik tertentu yang kita buat image-nya. Nah, kita balik sedikit tentang digital kamera. Jadi digital kamera itu ada dua tipe, ada CCD ya, ada CMOS, charge coupled device atau CCD, dan ada complementary metal oxide semiconductor. Nah, bagaimana proses akuisisi citra itu dengan menggunakan sensor lainnya? Jadi kan sudah dibahas bahwa sebuah image digital itu adalah sebuah foto elektronik yang tersusun dari kumpulan pixel elemen atau elemen gambar. Nah, pixel itu direpresentasikan secara digital dalam kode biner. Jadi sebuah citra digital itu merupakan, dia menggambarkan tingkat intensitas komponen warna pada setiap elemen gambar. Dan dia punya jarak atau range tertentu, tergantung banyaknya pixelnya. Nah, lebar dan tinggi citra ini diwakili dengan bentuk nilai dalam array dimensi. Ini kalau kita lihat gambar di sini ya, ketika ini image yang kita ambil gitu ya, kemudian kita punya cahaya, imaging sistemnya misalnya ini kamera, maka di dalam internalnya gambarnya dapat seperti ini. Tapi ketika terdigitisasi, bukan digitalisasi ya, terdigitisasi image itu, maka dia akan terbentuk sebagai kumpulan dari sebuah pixel. Nah, kita bahas dulu apa bedanya citra analog dengan citra digital. Citra itu dibedakan menjadi dua, citra kontinu atau citra analog dan citra digital. Yang tadi citra analog itu yang kita ambil yang menerima sinyal analog seperti mata manusia dan kamera analog. Sedangkan image digital itu yang adalah image dua dimensi yang dihasilkan dari gambar analog dua dimensi, dan kemudian yang kontinu dan melalui proses sampling. Kita akan bahas apa itu proses sampling. Nah, pada image digital kita punya fungsi intensitas cahaya, karena memang itu kan tergantung intensitas cahaya. Ketika cahayanya bagus, maka mungkin image-nya akan terang. Tapi ketika image-nya abu-abu ya, image-nya juga akan lebih gelap gitu ya. Nah, pada image itu, maka itu akan menentukan tingkat keabuan, tingkat kecikangan, tingkat kontrasnya gitu.
Nah, kalau kita lihat cita kontinu yang tadi, ini cita analognya, kemudian ketika didikan cita digital, maka dia terdiri dari piksel-piksel, banyak piksel, dan kalau kita representasikan dalam sebuah matriks, maka dia merupakan matriks digital yang sebuah matriks yang terdiri dari M kali N, di mana M-nya itu jumlah baris ya, kemudian N adalah jumlah kolom. Maka bisa disebut, maka digambarkan dia dalam representasi matriks M kali N. Nah, kemudian kita bahas setelah kita ambil posisi citra, maka digitalisasi citranya kita bagi menjadi dua bagian, yaitu digitalisasi spasial dan digitalisasi intensitas. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut penolakan atau biasa dikenal dengan sampling. Kemudian ada dua jenis digitalisasinya selain sampling, yaitu dengan kuantisasi. Yang pertama kita bahas tentang yang sampling. Jadi dia digitalisasinya spasial berdasarkan X dan Y-nya. Kalau kita lihat ya main gambar di sini, dia ngeceknya ke ini nilai X-nya, nilai Y-nya. Jadi misalnya titik ini n pixel, ini n pixel. Jadi misalnya ini adalah n 1,0 gitu ya. Kalau ini ada 0 sampai n,1. Misalnya kalau ada 9 berarti ini 0,8-nya. Ketika itu dimatrikskan. Yang kedua, design sampling adalah dengan proses kuantisasi. Jadi ini dikuantisasi menjadi suatu nilai intensitas diskret. Kuantisasi itu membagi skala keabuan menjadi J buah level. Misalnya, biasanya derajat keabuan itu dituliskan dalam bentuk 2 pangkat M, di mana M bilangan bulat positif. Ya. Jadi kalau skala keabuannya 1, berarti 2 pangkat 1, 2 nilai. Jadi nilainya 0 sama 1 gitu. Ini biasanya udah masuk hitam putih kalau tentang nilai keabuannya dari 0 sampai 1. Kemudian ada juga yang 2 pangkat 8. Jadi nilai keabuannya dari 0 sampai 255. Karena ini maka dia disebut pixel depth-nya 8 bit gitu ya. Ketika dia 0, nilai dari keabuan terendah itu disebut warna hitam. Kalau 1 berarti putih. Berarti kalau misalnya kalau kita derajat keabuannya dari 0 sampai 255, kalau 200 itu dia lebih cenderung terang. Kalau 10 dia lebih cenderung gelap atau hitam gitu. Nah, ini proses digitalisasinya. Pertama kita lakukan sampling. Sampling itu yang tadi ya, kita buat garis-garis, kita buat dalam bentuk matriks, kita buat dan pixelnya, kita dapatkan pixelnya. Setelah itu dikuantisasi itu di charge gitu, di setting, bukan setting, ditentukan bahwa titik ini misalnya dia memiliki nilai keabuan berapa. Kalau ada 8 pixel depth-nya, berarti kalau hitam itu 255, kalau putih itu 0. Kalau misalnya abu-abu ini, pixel ini lebih mirip ke abu-abu yang ini, berarti dia nilai keabuannya 128 gitu. Nah, secara keseluruhan, step-nya dari sini, pembuatan citra digital, kemudian masuk ke continuous image. Jadi ini kan continuous image itu kan analog ya, ini gambarnya aslinya. Kemudian ini analog karena dia continue. Kemudian setelah itu kita ke bawah ketika di scan line, maka sampling dan kuantisasi, sehingga yang didapatkan setelah itu kuantisasinya, samplingnya pembentukan pixel-pixel, kemudian ini hasil akhirnya digital scan line-nya setelah tersampling dan terkuantisasi. Nah, elemen citra digital itu ada beberapa faktor. Nah, ini yang akan menentukan apa yang nanti masuk ke enhancement-nya. Ada brightness-nya atau namanya dari intensitas cahayanya.
Jadi ini merupakan intensitas rata-rata dari satu area yang melingkupinya. Nanti kita lihat kecerahan atau intensitas cahayanya. Kemudian ada juga kontrasnya. Itu adalah persebaran antara terang dan gelap dalam suatu image. Jika sebagian besar image itu terang atau sebagian besar gelap, maka bisa dikatakan citranya disebut kontrasnya rendah gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang histogram. Kalau yang kontrasnya tinggi, maka dia akan terfokus atau terkumpul di satu titik. Tapi jika kontrasnya rendah, maka si histogramnya, si grafiknya akan rata dari mulai 0 sampai 1. Gitu. Kemudian elemen citra digital selanjutnya adalah kontur. Kontur itu adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel yang bertetangga. Jadi kalau kita dengan adanya kontur itu kita akan mampu mendeteksi tepi objek dalam citra. Misalnya itu misalnya kita ingin seperti pada peta ya, kalau pada kontur itu ini batas pegunungan, ini batas laut gitu. Itu untuk itu karena adanya konturnya. Kemudian warna. Nah, jadi bagian-bagian ini elemen citra digital, brightness, kontras, kontur, warna, shape ya, nanti ada tekstur. Itu nanti akan kita fokus lagi di bagian ekstraksi fitur, karena di situ kita akan melihat, kita akan fokus kemana sih, misalnya kalau misalnya kita ingin membedakan kematangan cabai misalnya, kita lihat dari segi warnanya kan, dari colornya. Jadi apakah kalau merah berarti misalnya matang, kalau hijau berarti biru mentah gitu ya, kalau hijau berarti mentah. Kalau misalnya kita ingin membedakan misalnya apakah itu orang atau bukan gitu, maka kita elemen yang dipakainya adalah dari bentuknya gitu ya, dari kontur badannya. Atau misalnya kita ingin membedakan apakah itu mobil atau motor, ya kita lihat dari shape atau bentuknya. Atau misalnya kita ingin melihat menghitung luas suatu area dengan menggunakan foto satelit, maka kita pakai konturnya, yang kita ekstraksi itu nanti konturnya begitu. Kemudian ada juga yang tekstur. Tekstur itu didefinisikan sebagai distribusi spasial dari derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel yang bertetangga. Dan kita nggak bisa melihat dari satu piksel saja, kita nggak bisa mendefinisikan apa itu tekstur gitu ya. Misalnya ini contohnya untuk quality control pada sebuah pabrik pada kualitas produk. Misalnya produknya adalah genteng gitu ya, genteng yang tercat itu gitu. Kita kan nggak bisa, kalau mata manusia kita nggak mungkin ngecek satu-satu ini mana yang bagus mana enggak. Nah kalau sistem bisa mendeteksi dari segi teksturnya, oh ternyata ada yang retak, maka itu misalnya akan menjadi bagian yang tidak terjual, jadi dipisahkan atau dibuang gitu, dilihat dari teksturnya. Dan kita nggak bisa ngelihat hanya dari satu pixel, karena memang harus ada beberapa pixel yang mesti kita amati begitu. Nah dari itu kemudian karena itulah, karena yang tadi ada warna, ada tekstur, ada kontur gitu, maka kita akan masuk ke bagian tentang resolusi citra. Jadi resolusi citra itu ada yang keabuan, ada yang spesial. Ini tadi sudah dibahas, kalau makin kalau dari 0 dan sampai 256 itu mana yang gelap, mana yang terangnya gitu ya. Kemudian ada yang resolusi spasial. Resolusi spasial itu berkaitan dengan jumlah piksel yang digunakan. Semakin tinggi resolusi spasialnya, maka dia akan semakin halus bentuk objeknya. Misalnya yang di bawah nih resolusi keabuan 8 ya. Resolusi spesial 165 ke 180. Ketika resolusi keabuannya turun, maka dia makin kontras.
Ketika resolusi spasialnya kecil, maka dia akan semakin halus. Semakin tinggi resolusi spasialnya, maka cerita juga akan semakin halus, gitu ya. Kemudian kita lihat juga tentang masalah kontrasnya. Ini adalah contoh kontrasnya seperti yang tadi. Kita juga bisa dilihat dari histogramnya. Kalau yang pertama yang A ini lebih ketika nilai distribusi ke hitam 0 dan 1-nya itu makin jelas, maka disebut makin kontras. Kalau yang C, maka kontrasnya semakin kecil. Nah, ini sebenarnya harus dibahas tentang representasi citra digital ya dalam sebagai sebuah matriks. Nah, jadi secara umum tadi kita punya 3 jenis citra digital, citra biner. 1 pikselnya 1 bit, jadi hanya ada 0 atau 1 nilai derajat keabuannya. Jadi kalau 0 itu hitam, kalau 1 itu putih misalnya. Kemudian kalau citra grayscale itu biasanya umumnya ya, tadi kan bisa 2 angka 3, 2 angka 4 gitu. Tapi umumnya 1 pixel itu adalah 8 bit, sehingga gray levelnya dari 0 sampai 255. 0 itu hitam, putih itu 255. Kemudian ada juga citra berwarna RGB. Kita ada 3 channel warnanya, ada red, green, dan blue-nya. Gray level pada setiap kanal warna panjangnya 8 bit. Jadi R-nya juga dari 0 sampai 255, green-nya juga dari 0 sampai 2255 gitu ya. Kita lihat yang di bawah 24 bit RGB gitu. Sehingga ini kan tadi kan masing-masing kan panjangnya 8 bit karena ada 3 RGB, maka dia disebut 24 bit RGB-nya, warnanya lebih jelas. Kalau grayscale itu ada 8 bit. Jadi penyebaran hitam dan putihnya juga semakin rata. Kalau binary image itu 1 bit, cuma ada hitam dan putihnya saja. Nah, kemudian ada juga lihat dari nilai DPI-nya, dot per pixel image-nya. Semakin tinggi nilai DPI-nya yang ini, maka dia kualitasnya akan makin bagus. Ini 930 DPI. Yang paling kecil itu 72 DPI. Jadi itu menunjukkan juga nilai kualitas gambarnya. Baik, itu saja pembahasan kita hari ini. Tolong hari ini ada tugas yang saya masukkan ke LMS, tolong dipahami dan dibuka dan dikumpulkan di jam pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.